PPI, ketua PPI, ketua PPI. Wah, Mesir. Enggak, saya ketua waktu itu di Maroko, ketua. Sehingga musim haji itu ke Mekah. Ngatur, dikasih uang waktu itu 10 juta. Dikasih uang oleh konsulat di kalau Maroko konsulat bukan kedutaan. Itu dikasih uang 10 juta. Enggak ada loh, 10 orang mahasiswa. Kan emang kalau kayak ikut haji, ya, beli kain ihram sendiri, hati lah. Iya. Sehingga kalau ditanya di depan, nggak pernah haji, nggak ada di situ. Saya nggak pernah ada di situ. Sehingga saya daftar pembimbing Indonesia nggak mungkin salah Pak, karena dianggap belum haji. Padahal kalau jadi panitia itu saja sudah 2 kali. Panitia itu Pak, saya sudah terkontrol Pak sekali. Itu Pak ya. Saudara lanjut, uraian yang lebih lengkap silakan bertanya. Ada, silakan. Monggo Pak. Monggo. Puasa Yaumin Arafah. Sekarang ini kira-kira kapan Ustaz? Di Indonesia? Hari Senin atau hari Selasa? Nah, saya itu Kementerian Agama kemarin memutuskan bahwa Rioyo itu tanggal 29 Juni, hari Kamis. Berarti tanggal 10 ya Rioyo itu. Berarti Rabu Arafah. Rabunya Arafah berarti selesainya Tarwiyah. Kalau yang mau 2 hari Pak. Tapi kalau jangan tanya saya Ustaz puasa, saya sehari Pak. Saya situ. Kalau saya Sabtu, kalau saya situ, saya situ Pak. Saya kalau terlalu banyak itu gak enak Pak. Takut gak ikhlas, si saya itu males kena. Apa Pak? Kalau saya situ, sangat dari jenengan lebih gak apa-apa. Jadi Rabu, kalau Arafah hari puasa hari Arafah Rabu, kalau tarikannya Selasa. Ada yang tanya, "Loh Ustaz, bukankah orang puasa di hari Arafah harus bersamaan dengan orang wukuf di Arafah?" Tidak harus. Dan misalkan orang saya motor, orang coba Ustaz viral di YouTube. Coba dia pintar, nggak mau puasa Rabu, tapi mau puasa Selasa karena ingin menyamakan. Iya silakan, itu pendapat. Tapi secara logika hukum syariat, bahwa orang puasa di hari Arafah tidak harus bersamaan dengan hukum Arafah. Kalau sejarah ini, hari puasa, syariat puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Setelah hijrah 2 tahun kemudian baru puasa. Berarti tahun kedua puasa, belum ada haji. Tahun ketiga puasa, keempat bulan puasa. Jadi kedua puasa, tahun ketiga puasa Arafah tanpa wukuf. Keempat puasa tanpa wukuf. Kelima puasa tanpa wukuf. Keenam baru muncul syariat haji. Syariatnya hajinya Pak, bukan hajinya. Syariat perintahnya. Tapi Nabi belum haji. Nabi itu haji pada tahun terakhir, sekitar tahun 8 atau 9, 9 Hijriah. 8 atau 9. Para ulama sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun 9, analisanya dari wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat setahun setelah haji. Kapan hajinya? Haji wada. Berarti dari situ. Tapi ada yang mengatakan hajinya itu tahun 8. Setahun kemudian dengan tahun ke-10, tapi hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi Nabi selama berapa tahun itu? 2 sampai 8. 6 tahun. Nabi selama 6 tahun puasa Arafah tidak ada orang wukuf. Itu memperkuat pendapat ulama yang mengatakan bahwa puasa Arafah, puasa hari Arafah tidak harus bersamaan dengan wukuf di Arafah. Bersamaan yes bagus, artinya kalau bersama.
Kalau terjadi perbedaan pendapat, misalkan antara negara A dengan negara B, misal negara Arab, misalkan wukufnya di hari Selasa, kok negara Indonesia lah, itu hari Arafahnya itu Rebo, maka panjenengan sedaya menurut kesepakatan jumhur ulama puasanya di hari Rebo. Karena perintahnya shaumi yaumi Arafah, puasa di hari Arafah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim yang kitabnya segini, itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Lek kanca itu dengan poso Selasa jangan. Pokoknya gelem poso. Wis gak poso. Komen to, enten boten. Wenten kok ya wong iki kan kok krungu wong iki. Gak pake orang itu. Ya gak gelem poso komen to. Gak gelem kurban ya komen to. Ruwet. Kata baik, kata gitu. Jadi kita puasanya hari Rebo. Hari Rebo, Kamis, riyo, Kamis, riyo jenengan, gak boleh poso, haram. Di hari Kamis, riyo gak boleh poso. Jumat, Sabtu, Ahad juga gak boleh puasa. Masyrik, Seninnya, sudah selesai. Oh, tuh. Sabtu terakhir. Minggu. Oh, sorry. Iya, soalnya aku melok Sabtu. Aku jujur aku melok Sabtu. Rebo berarti Rebo gak poso. Gak poso. Berarti puasanya hari Selasa. Soalnya perbedaan derajat aja sih. Oh gitu ya. Derajatnya yang sudah muncul. Dihormati. Gak apa-apa, yang penting makan-makan. Dihormati. Jadi yang hari raya hari Kamis menghormati ya Rebo. Menghormati Rebo. Sing raya Rebo menghormati Kamis. Berarti cara menghormati hari Kamis berarti Rebo gak boleh nyembelih. Gak boleh nyembelih, poso nyembelih. Jarno sih. Sapi ini tambahin rumput sih ben bisa makan. Nunggu hari Tasrik. Kamis. Di hari Tasrik. Nah, Kamis kan bagi yang aku sudah tasrik. Iya, dihormati. Tanya dengan tanya pulau ikut yang Kamis, karena ikut pemerintah. Api, pokoknya pemerintah api. RW itu harus ikut pemerintah. RW itu. Aku bukti Al-Azhar aku tak. Bukti Al-Azhar 66, 67, 68 itu bukti itulah. Aku sudah itu pemimpinku ya Allah, tapi aku juga loh. Nah iya, soalnya tidak kami pemerintah Ustaz. Baik, jadi Pulau Baleni puasa itu puasa di harinya. Tidak puasa hari Arafah tidak harus bersamaan dengan wukuf. Perkara seperti Pak Ayo tetap ngotot aku Arafah mergo sosok karena ingin bersamanya. Enggak itu Ustaz. Oh, enggak itu juga. Karena di kita itu sudah di atas 2 derajat. Pemerintah harus di atas 3 derajat. Masalahnya di sana aja perbedaan bulan. Ya, saya karena sudah wujudul hilal, saya ikuti yang wujudul hilal. Ya, itu kan perbedaan konsep. Itu. Wujudul hilal pokoknya hilal ono. Iya. Berapa derajat? Derajat aku main. Kalau pemerintah harus 3 kelihatan, derajat. harus kelihatan. 3 derajat. Bisa dilihat itu ketika 2 derajat. Iya. Tapi kemarin juga Ustaz tidak konsisten juga. Begitu di Cakung sudah kelihatan, mereka masih tetap ngotot di atas 3 derajat. Yang Idul Fitri kemarin, Cakung sudah menyatakan jelas itu. Iya, dan bisa disumpah itu. Iya. Nah, itu aja. Jadi yang jelas yang jelas begini, saya pernah cerita dulu sahabat Utsman bin Affan itu wukuf di Arafah. Kemudian kebiasaan Rasulullah, Abu Bakar, Umar kalau wukuf di Arafah zuhur asar di jamak dan qasar. Ya, di jamak dan qasar. Kemudian Utsman bin Affan merubah kebiasaan Rasulullah, Abu Bakar, Abu Bakar, Umar ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Hanya di jamak, gak di qasar. Sahabat Ibnu Mas'ud protes.
Protes. Ya Amirul Mukminin, bukankah Rasulullah mengkosor? Abu Bakar juga mengkosor. Umar mengkosor. Utsman dengan berbagai alasan, orangnya terlalu banyak, kalau kita dikosor banyak yang ketinggalan seterusnya. Protes, nggak setuju. Kan bagus kan nggak setuju ini. Ibnu Mas'ud protes pada pemerintah dengan cara baik. Habis itu kan terjadi diskusi, dialog. Akhirnya terjadi pelaksanaan sholat jamaah. Jamaah takbir Pak, asar dengan zuhur tidak zuhur. Tapi Ibnu Mas'ud tetap bermakmum. Ibnu Mas'ud tetap bermakmum pada sahabat Utsman. Zuhur berarti tidak kosor, alias 4 dan 4. Habis sholat diprotes sama muridnya. Tuan guru, bukankah engkau yang kritik keras pemerintah, kok tetap ikut? Apa jawabannya Ibnu Mas'ud? Hei, itu pendapat saya, ilmu saya. Tapi ilmu saya itu kalah dengan peraturan pemerintah. Pemerintah itu kalau memutuskan wajib hukumnya diikuti. Ayo, ayo. Pemerintah yang itu diikuti. Iya. Bukan karena Amirul Mukminin saya ikuti. Amirul Mukminin saya ikuti. Karena dia yang menyepakati. Ngaji aja Ustaz. Karena pemerintah kita itu bukan pemerintah Muslim. Ya, kita punya pendapat sendiri. Saya takut azab aja. Begitu saya dibolak-balik nanti di neraka, di nerakanya ya. Begitu tahun 67-nya, ya Allah, aku sudah mengikuti pemimpinku. Aku sudah mengikuti ustazku. Ikuti gitu lah. Ya, akhirnya pemimpinnya didoakan kan? Di apa dipanggil oleh namanya. Ini pemimpinmu. Kata siapa? Kata pemimpinnya, suruh siapa ikut saya? Iya, kan kayak gitu. Iya. 68-nya kan kayak gitu nanti. Hanya doa percuma itu udah. Iya. Yang jelas harus dihormati. Bukan. Kalau kami itu ya Ustaz, karena nanti kami yang harus mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah, ya. Kalau di padang mahsyar matahari hanya sejengkal di atas kepala. Iya. Terus gimana? Ya udah, saya pertanggungjawabkan sesuai dengan apa kemampuan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki. Nah seperti sekarang ya saya mohon maaf aja. Itu ya. Sholat di rukun. Nanti sholatnya di mana? Banyak. Oh iya banyak kan, Muhammad kan banyak. Iya, banyak sih. Nah jadi hari Kamis di lapangan kan ya? Pak RW ngatur. Bisa ngatur. Ojo sing nyata. Tapi kan bila sholat bisa. Ayo enggak ojo. Ngatur. Jadi kalau ditanya, ayo enggak sholat. Sudah. Kata dia, iya, harus menghormati. Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Ya, dalam sholat. Oh. Silakan kata ya. Jadi apapun pendapatnya tetap harus dihormati. Enggak perlu disalahkan. Enggak perlu disalahkan. Cukup dijadikan pelajaran bahwa Islam itu indah, bahwa perbedaan itu keniscayaan pasti ada. Gak ada orang sama apa, lain orang lain pendapat, lain orang lain pendapatan. Iya, dan otomatis. Betul. Walaupun ngajinya bodoh, guru bodoh, mesti cara nangkapnya beda. Gurunya menjelaskan tentang fadilah ayat kursi, kalau dibaca selesai sholat. Kemudian satu, nangkapnya kursi, kalau dibikin selesai sholat. Ternyata yang baca ayat kursi mantap doanya, yang bikin kursi laku kursinya, sama-sama ustadznya satu, cuma cara ngomongnya yang satu pendapatannya lebih banyak. Ayo yang lain, terakhir, ada nggak? Nama tanya bang, betul. Yang jelas, apapun hari rayanya panjenengan tetap harus kurban. Jangan kurbannya ditarik gara-gara dioyoin. Aku nggak situ aku nggak situ. Dan yang hari Rabu tetap sembelihannya hari Kamis. Nah, yang hari Kamis aja tuh kayak aku enak, aku takjil. Istilah takjil kan mempercepat. Kalau deh Pak. Pertanyaannya gini, anjing Pak Rabu. Ada kasus panitia beli sapi sehat,
sehat. Ternyata di muka truk pleset pincang. Pertanyaannya, sahkah berkorban dengan hewan pincang? Jawabannya sah. Yang nggak boleh itu memang beli hewan pincang. Tuh. Yang kedua, beli sehat, hamil satu sehat. Malam beri ya kelompok sekarang Pak. Ayo dijarno mati atau disembelih? Nah, pintar. Pernah? Oh, kalau dijarno, harus sholat. Nah, itu mubadir besok sia-sia. Kalau disembelih banyak manfaatnya. Kemudian tanya dalilnya. Nah, ini kejadian setelah disembelih tanya dalil. Jangan tanya dalil dulu, kan belum dalil yang disembelih. Itu kasus ini. Tanya ke saya, Pak. Pak Ustaz, carikan pendapat ulama siapa saja. Yang penting ada yang memperbolehkan. Saya cari nemu, Pak. Nemu dalam keadaan darurat ketimbang mati. Boleh kan? Boleh itu. Tapi darurat lorong, Pak. Ojo karena ini tuh sapi langsung sembelih. Terus satu terakhir. Bagaimana kalau sapinya sehat, malam beliau sehat, mari sholat mati, turun disembelih, kalau saya ngerti, ayo diganti atau gimana? Ada dua penjelasannya. Kalau sapinya ditaruh dengan tempat yang aman, wis kayak mangan, kayak ngombe, dirawat, mati, tidak ada yang bertanggung jawab, aman. Dan yang berkorban 7 orang itu kalau sapi sudah dapat pahala, Allah ngerti. Ya. Tapi kalau panitia naruh teledor ternyata lali jadi kayak ngombe trobino mati, ganti adalah panitia. Seksi penerimaan. Seksi perawatan. Jadi seksi perawatan sosok ngomong aku. Jadi kabeh urunan seperti kasus di Simo. Waktunya sapi terbaik kira 10 jutaan waktu itu mati Pak, tapi gak sengaja. Tapi demi menjaga biar gak fitnah, gak rame, akhirnya sumbangan. Panitia 5 juta sumbangan, 20 orang jumlahnya berapa? 20 orang jumlahnya kan 20, 5 juta bagi 20. Terus yang 7 korban itu 5 juta bagi 7. Nah, tinggal bagi sendiri. Ternyata sama-sama ikhlas, beli lagi mantap. Sebab kalau nggak dibeli lagi, Pak khawatir menimbulkan mati apa sudah? Mati. Oh, mati. Kan nggak sengaja kan? Sengaja. Ya enggak sengaja dibunuh. Aman. Tapi diganti kok, Ustaz. Oh ya, aman lagi, Pak. Masalah saya ganti, sensor penting ganti. Macam mau ya? Jadi mungkin bermanfaat diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.